Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang kembali di Rau Studio Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yakni mengapa para nabi dan rasul selalu diutus di tanah Arab seperti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita bahas. Mengapa para nabi tidak diutus di tempat lain, bukan di Jazirah Arabia? Mari kita bahas. Sahabat Rau Studio, mengapa Nabi Muhammad diutus di tanah Arab? Adam dan istrinya Siti Hawa menginjakkan kaki di permukaannya. Silih berganti zaman dan keadaan, manusia yang hidup di atasnya pun bergiliran. Allah utus rasul-rasul untuk mereka menyempurnakan fitrah yang telah dibawa sebelumnya, hingga akhirnya diutuslah Muhammad bin Abdullah di Jazirah Arab. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Arab? Mengapa tanah gersang dengan orang-orang nomad di sana dipilih menjadi tempat Rasul terakhir ini? Tidak sedikit umat Islam bertanya-tanya, penasaran tentang hal ini. Mereka pun berusaha mencari hikmahnya. Ada yang bertemu, ada pula yang meraba tak tentu arah. Para ulama mencoba menyebutkan hikmah tersebut. Dengan kerendahan hati, mereka tetap mengakui hakikat sejatinya hanya Allah lah yang mengetahui. Para ulama adalah orang yang berhati-hati, jauh lebih hati-hati dari seorang peneliti. Mereka jauh dari mengedepankan egoisme suku dan ras. Mereka memiliki niat yang insya Allah tulus untuk hikmah dan ilmu. Said bin Abdul Karim As-Said dalam Fiqh As-Sirah menyebutkan, di antara latar belakang diutusnya para rasul, khususnya rasul terakhir Muhammad SAW di Jazirah Arab adalah: pertama, Jazirah Arab adalah tanah merdeka. Jazirah Arab adalah tanah merdeka yang tidak memiliki penguasa. Tidak ada penguasa yang memiliki kekuasaan politik dan agama. Berbeda halnya dengan wilayah-wilayah lain. Ada yang dikuasai Persia, Romawi, dan kerajaan lainnya. Kedua, memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Mereka memang orang-orang pagan, penyembah berhala. Namun berhala mereka berbeda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang, dan ada pula yang menyembah patung-patung. Ini yang dominan. Patung yang mereka sembah pun bermacam ragam. Setiap daerah memiliki patung jenis tertentu. Keyakinan mereka beragam. Ada yang menolak, dan ada pula yang menerima. Di antara mereka, ada juga terdapat orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan sedikit yang masih berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim yang murni. Ketiga, kondisi sosial yang unik, mungkin bisa dikatakan istimewa. Tatkala itu mereka memiliki jiwa fanatik, kesukuan atau ashabiyah. Orang-orang Arab hidup dalam tribalisme, kesukuan. Pemimpin masyarakat adalah kepala kabilah. Mereka menjadikan keluarga sendiri yang memimpin suatu koloni atau kabilah tertentu. Dampak positifnya, saat Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya, kekuatan Bani Hashim menjaga dan melindungi beliau dalam berdakwah. Apabila orang-orang Quraisy mengganggu pribadi beliau, maka paman beliau yakni Abu Thalib datang membela. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian orang yang memeluk agama Islam. Keluarga mereka tetap membela mereka.
Keempat, jauh dari peradaban besar. Mengapa jauh dari peradaban besar? Jauh dari peradaban besar merupakan nilai positif, karena benak mereka belum dicampuri oleh pemikiran-pemikiran lain. Orang-orang Arab yang ditinggal di Jazirah Arab, atau lebih khusus tinggal di Mekah, tidak terpengaruh pemikiran luar. Jauh. Jauhnya pengaruh luar ini membuat jiwa mereka masih polos, jujur, dan lebih adil menilai kebenaran atau wahyu. Alasan kelima, secara geografi, Jazirah Arab terletak di tengah dunia. Memang pemandangan ini terkesan subjektif, tetapi realitanya, Barat menyebut mereka dengan Timur Tengah. Geografi dunia Arab bisa berhubungan dengan belahan dunia lainnya, sehingga memudahkan dalam menyampaikan dakwah ke berbagai penjuru dunia. Terbukti, dalam waktu yang singkat, Islam sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, Eropa, bahkan sampai ke Amerika. Alasan keenam, mereka berkomunikasi dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Jazirah Arab yang luas itu hanya memiliki satu bahasa untuk komunikasi. Di antara mereka yaitu bahasa Arab. Adapun wilayah-wilayah lainnya memiliki banyak bahasa. Saat itu, di India saja sudah memiliki 15 bahasa resmi. As-Sirah Nabawiyah oleh Abu Al-Hasan An-Nadwi. Sahabat Raw Studio, bisa Anda bayangkan, seandainya Nabi diturunkan di Indonesia, masing-masing daerah akan berbeda bahasa, bahkan sampai ratusan bahasa. Komunikasi pun akan terhambat. Sahabat Raw Studio, bisa Anda bayangkan, seandainya Nabi diturunkan di Indonesia, masing-masing daerah akan berbeda bahasa, bahkan sampai ratusan bahasa. Komunikasi pun akan terhambat. Alasan ketujuh ialah banyaknya orang-orang yang datang ke Mekah. Makkah telah menjadi tempat istimewa sejak masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, banyak utusan dari wilayah-wilayah Arab. Demikian juga dengan jemaah haji yang datang ke Mekah. Pedagang-pedagang, para ahli syair dan sastrawan. Keadaan ini mempermudah untuk menyebarkan risalah kenabian. Mereka pun datang ke Mekah, lalu kembali ke kampung mereka masing-masing dengan membawa berita risalah kerasulan. Alasan ke-8, faktor penduduknya. Ibnu Khaldun membagi bumi ini menjadi 7 bagian. Bagian terjauh adalah kutub utara dan selatan. Inilah bagian yang disebut dengan bagian 1 dan 7. Kemudian ia menyebutkan bagian kedua dan 6, dan bagian ketiga dan 5. Kemudian menunjuk bagian keempat sebagai pusatnya, dengan bagian 1 dan 7. Kemudian ia menyebutkan bagian 2 dan 6. Kemudian bagian 3 dan 5. Kemudian menunjuk bagian keempat sebagai pusatnya. Ia tunjuk bagian tersebut dengan mengatakan wasakana, yakni Arab. Penduduk Arab adalah orang-orang yang secara fisik tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Demikian juga warna kulitnya, serta akhlak dan agamanya. Sehingga kebanyakan para nabi diutus di wilayah ini. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus di wilayah kutub utara atau selatan. Para nabi dan rasul secara khusus diutus kepada orang-orang yang sempurna secara jenis atau tampilan fisik dan akhlak. Kemudian Ibnu Khaldun berdalil dengan sebuah ayat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Karena pembicaraan pertama dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada orang Arab, yakni para sahabat, kemudian barulah umat Islam secara umum. Secara realita, kita juga meyakini memang bangsa Arab unggul secara fisik. Contohnya ras Mongoloid, sebuah istilah yang pernah digunakan untuk menunjuk karakter umum dari sebagian besar penghuni Asia Utara, Asia Timur, dan Asia Tenggara.
Ras Kaukasoid adalah karakter umum dari sebagian besar penghuni Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Sahabat Rawa Studio, namun Allah Ta'ala lebih hikmah dan lebih jauh kebijaksanaannya. Hal ini bisa kita jumpai di buku-buku sirah tentang karakter bangsa Arab pra-Islam. Mereka jujur, polos, berkeinginan kuat, dermawan, dan lain-lain. Kemudian diutus nabinya Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.